Orang pinter kan harusnya mencerdaskan, budayawan mencerdaskan bangsa, seniman juga sama gitu kan. Nah, pertanyaannya, sudahkah itu dilakukan gitu kan? Bagus itu relatif, tapi kemauan untuk berkarya itu lebih mahal daripada sekedar cuman embel-embel kita juara seperti itu. Kalau seniman ya dengan titik yang sudah jelas, saya akan meragukan seniman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Bung Enho dalam Populis Podcast. Bincang Bung kali ini menampilkan figur yang begitu menarik. Di sini ada Mas Sigit. Disapa dulu Mas Sigit, sahabat rakyat. Halo sahabat rakyat. Ada Kang Asep, disapa dulu Kang Asep. Halo sahabat rakyat. Ada Pak Debimo. Halo sahabat rakyat. Oke, ini sangat menarik, sahabat rakyat. Kenapa sangat menarik? Karena di sini kita menghadirkan figur seniman. Seniman itu apa? Maka kita akan bertanya dengan 3 narasumber yang hari ini. Mas Sigit dengan ciri khas gondrongnya dari Yogyakarta, Mas ya? Ya. Asal Yogyakarta. Kang Asep dari Bandung. Dari Bandung. Pak Debimo asalnya dari mana? Dari Jawa Tengah, dari Blora, cuman sudah pindah warga negara Palembang. Warga negara Palembang, asalnya dari Blora. Ya. Sahabat rakyat, kita akan mengulik siapa sebenarnya 3 narasumber ini. Kita tanya satu persatu. Bisa diceritakan, ini Mas Sigit, siapa sebenarnya peramu warna di balik karya-karya yang indah yang ada di layar ini? Dari Mas Sigit dulu. Kalau peramu warna, ya yang meramu ya kita-kita. Karena di kanvas itu kita akan menyuguhkan sesuatu yang untuk khalayak umum lah. Biar dia itu merasa nyaman, indah dan sebagainya. Mau tidak mau ya kita dalam meramu warna yang sesuatu yang linear saja gitu, apa adanya. Ya. Jadi tidak ada istilahnya dibuat-buat atau apapun. Nah, itu menurut saya udah meramu warna itu. Oke. Menurut Kang Asep sendiri, meramu warna itu apa yang buat Kang Asep itu tertarik pada dunia lukis sehingga memicu diri Kang Asep awal mulanya kenapa harus meramu warna? Kalau saya pribadi sebenarnya karena keterbatasan. Keterbatasan. Kenapa? Jadi banyak hal yang membuat saya terbatas gitu kan dalam kehidupan sehari-hari dari zaman dulu sampai sekarang, sekalipun sekarang gitu. Jadi dari situ orang terbatasi apa sih gitu kan, mau seperti apa gitu kan, tapi dia udah meskipun kita tidak membuat batas itu sendiri, kondisi yang membatasi, kita pengen keluar gitu. Nah yang saya kenal dari dulu, saya menggambar, makanya saya menggambar, saya bahkan bisa dibilang kalau peramu warna, saya bukan buta warna dalam artian ini, cuman saya nggak tahu warna. Nggak tahu warna. Dengan keterbatasan itulah, makanya saya melakukan apa yang sering kali saya lakukan sekarang, bahkan sampai sekarang gitu, dari dulu sampai sekarang. Seperti itu. Jadi karena keterbatasan itu sendiri. Pak Debimo, sejak kapan Pak Debimo tertarik ya menciptakan visual-visual yang indah sehingga orang-orang juga tahu siapa Pak Debimo dengan ketertarikan warna itu? Kalau tepat tahunnya kurang lebih 2015. Basically sebenarnya saya tidak tidak istilahnya itu tentang lukisan itu terlalu dalam. Cuman saya mulai muncul gemar ke sana itu tepatnya 2015. Itu juga karena anak saya, bukan karena pribadi saya sebenarnya. Gitu awal-awalnya. Nah ini menarik ini. Citra bagi pelukis itu apa yang menjadi motivasi atau makna mendalam? Ini Mas Sigit, apa Mas? Coba diceritakan Mas.
Karena Yogyakarta yang sahabat rakyat juga ketahui itu banyak melahirkan para pelukis-pelukis handal. Mas Sigit, silakan Mas. Sebenarnya hampir sama. Di dunia itu kan sama. Karena keresahan. Keresahan. Ya. Keresahan dari semuanya, termasuk politik, tentang keadaan alam, sosial, global masalahnya. Karena keresahan. Hanya keresahan itulah. Makanya seniman-seniman dalam keresahannya dia akan membuat karya. Oke. Kayak gitu. Ini saya juga baca nih dari Mas Sigit nih, alumni ISI ya Mas ya. Apakah melukis itu karena masuk atau berkecimpung di dalam kampus atau sebelumnya Mas? Sebenarnya kalau saya dari kecil, karena kecil? komplek. Iya, jadi kampungku itu ada beberapa seniman di situ, termasuk ada tari, teater, lukis, ada patung dan sebagainya. Oke. Jadi dari kecil sudah interaksi dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau sampai dewasanya, ya mungkin sebenarnya terperosok sih. Terperosok. Oke. Iya, terperosok di dalam dunia seniman. Karena lingkungan. Bukan karena tidak jelas. Karena tidak jelas. Oke. Iya. Kalau seniman Ya. dengan titik yang sudah jelas, saya akan meragukan seniman. Maksudnya gimana itu Mas? Karena apa? Seniman itu mesti tidak jelas karena pikirannya selalu akan menggali sesuatu yang belum terjadi, atau dia akan mencari dan mencari. Kalau malah sudah jelas, Oke. sudah mati seniman itu. Sudah terakhir, Sudah tercerahkan semua. udah tercerahkan. Gitu loh. Ini menarik sahabat rakyat. Kita tanya Kang Asep. Kang Asep, setiap pelukis punya gaya dan warna khasnya tersendiri. Bagaimana Kang Asep menemukan warna yang menjadi identitas dari lukisan Kang Asep? Ya, kalau saya pribadi menurut pengalaman sebenarnya bukan saya yang menemukan. Oke. Jadi maksudnya gini, balik lagi ke yang tadi bahasan, karena keterbatasan saya melakukan itu. Keterbatasan itu pun terjadi itu di antara era tahun 2000-an. Tapi seperti halnya Mas Sigit, saya pribadi itu dari kecil salah satu kegiatan yang tidak pernah diganggu sama sekali sama orang tua adalah menggambar. Oke. Itu. Nah dulu gambar, bahkan tidak, saya nggak tahu apakah saya seniman atau bukan. Cuman kondisinya gini, pengalaman saya masuk justru bukan mau jadi seniman, tapi jadi desainer. Jadi karena masuknya kan jurusannya pun desain produk, bukan seni murni, karena tidak masuk ke perguruan tinggi yang waktu itu pengen saya masuklah ke situ. Tapi intinya kenapa saya bisa bertahan di situ? Karena ternyata saya pribadi jatuh cinta bukan pada objeknya, Oke. tapi pada pekerjaannya. Saya jatuh cinta pada menggambarnya. Jadi saya tidak melukis, ya Mas ya. Saya tidak melukis, tapi saya drawing sebenarnya. Karena Drawing, menggambar. ya Oke. Menggambar. menggambar dibedakan. Kenapa? Luas Karena sama nah itu spesialisasi saya tuh di awal tahun 2004 itu, yaitu tadi karena keterbatasan, saya nggak punya ini nggak punya itu, yang ada cuman ballpoint. Akhirnya itu yang saya pakai. Jadi kalau misalnya saya yang menemukan itu belum tentu, karena itu ballpoint dari saya kecil sudah ada. Ini ya Ya, karyanya ya. ya, dan beserta drawing yang lainnya di kanvas sekalipun atau di kertas, semua rata-rata menggunakan ballpoint. Oke, ini menarik Kang Asep. Berarti Kang Asep ini bukan pelukis kanvas menggunakan cat ya? Oke, lebih menggambar. Lebih menggambar ke drawing. Nah, kalau Pak Debimo, Pak Debimo ini punya warna atau identitas tersendiri nggak? Sebenarnya ini, saya itu terlalu berat kalau obrolan itu tentang seniman, kecuali sama beliau. Masa sama Kang Sigit, iya. Siap. Saya sih cenderung gini Mas, saya nganggap itu, saya tuh sekarang yang saya terjunin adalah saya ngomong anak-anak. Oke, karena gini, sana ya. ya, jadi saya terjun di dunia
warna itu awalnya basically dari anak. Anak itu sering main krayon itu. Main krayon saya latih dengan modal sosial media sekarang kan banyak. Dan berkembang alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa yang memang minta diajari seperti itu tuh. Seperti di sekolah dan anak-anak yang privat. Itu saya nganggapnya bukan saya mengajari, tidak, saya cenderung malah menganggap saya ngomong mereka gitu. Karena ya Masuk. seperti itu, karena apalagi yang disampaikan Mas tadi, kalau sama beliau berdua mungkin main seniman gitu kan. Kalau saya ngomong saja, saya ngomong itu Mas. Kemudian main di dunia cat basically adalah gini Mas, ketika saya ngajarin pakai krayon dan anak itu pengen main kanvas atau main cat, minimal saya bisa dan minimal saya tahu lisit itu gitu. Dan akhirnya tercipta misalnya karya seperti yang ada di sini itu ya itulah hasilnya sebenarnya untuk mengatasi istilahnya itu. Kalau anak nanya itu saya bisa menjawab, oh caranya seperti ini loh, meskipun juga perlu banyak yang harus digali lebih dalam tentang warna itu sendiri sebenarnya. Oke. Artinya aktivitas dari Pak Debimo lebih cenderung ke anak-anak. Anak-anak, iya. Mengenai warna tadi. Iya. Oke. Dan seniman sendiri kalau bagi saya, memang kalau misalnya Mas ngomong di sini kita berempat tentang seniman, liriknya ke sana saja. Sini Pak. Ini yang menarik dari seniman sahabat rakyat. Ini Mas Sigit, karena dari dua narasumber liriknya ke sini saja. Mas Sigit sendiri punya identitas atau warna yang memang menjadi ciri khas Mas Sigit? Atau dari segi warna apa yang menurut Mas Sigit, oh ini punya saya nih warnanya, atau identitas saya nih? Oke. Itu Mas. Gini loh, kalau saya, karya-karya saya tidak bisa ditebak. Oke. Betul. Karena tadi, suatu keresahan tadi. Sewaktu saya menginginkan ingin melukis suatu dengan gaya-gaya pointillisme, ya, pointillis. Saya akan melukis dengan gaya-gaya pointillis. Sewaktu saya menginginkan, hati saya menginginkan keresahan saya itu surrealis, mengapa tidak? Aku ke surrealis. Sewaktu-waktu aku menginginkan ke kubisme, saya akan lari ke kubisme. Makanya namaku disebut Blabur itu karena itu. Blabur itu kan istilahnya kan kabur. Kabur. Pandangan mata yang kabur. Tapi yang paling itu surrealis kubisme. Identitasnya. Ya, Oke. di situ. Tadi Mas Sigit sempat menyentil ya. Menyentil artinya ada warna yang dipilih berdasarkan emosi. Ya Mas ya. Pesan atau intuisi spontan dalam karya yang Mas Sigit tuangkan di dalam warna tadi. Itu apakah ada perjalanan hidup atau ada apa Mas? Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya kalau dalam emosional dalam melukis itu setiap orang itu akan merasakan kok, kalau dia merasakan, ya, dengan kekuatan warna, dengan kekuatan goresan, emosi itu akan keluar. Makanya bisa ditebak, woi lukisannya si A, woi ini mesti lukisannya Avandi, karena apa? Karakternya kuat, Karakternya kuat. goresannya kuat, Oke. ya kan? Oh, goresannya lembut, halus, dan ada goresan-goresan yang tidak teratur dalam pena, mesti goresannya Mas Asep.
Nah, dalam goresan-goresan tersebut itu kadangkala Kang Asep sendiri tidak merasakan, yang merasakan malah orang lain. Biasanya seperti itu malah. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi Kang Asep, aku bicara seperti ini tentang goresan Kang Asep, dia juga bingung. Masa goresanku ada yang lembut, ada yang kekuatan, dan ada goresan-goresan yang tidak teratur. Kemungkinan malah pengkarya tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Ini menarik Mas Sigit ya. Nah ini karena Kang Asep tadi identitasnya drawing ya, lebih ke drawing ya. Nah kita sahabat rakyat pengen tahu nih Kang Asep, adakah satu lukisan atau drawing yang paling berkesan? Nah, kami pengen tahu kisahnya. Oh, ada. Ada. Silakan Kang Asep diceritakan. Sebenarnya bukan satu malah. Oke. Ada sekitar, nggak tahu itu pokoknya periode dari tahun 2009 sampai 2012 periodenya itu, di mana emang pada saat itu sebenarnya pertama kali masuk ke kanvas itu tahun 2008. Sebelumnya selalu kertas mau sebesar apapun kertas semua. Jadi seminggu satu rim tuh habis, seminggu satu rim habis, sampai akhirnya dapat kertas lebih besar, sampai akhirnya dapat kanvas. Itu 2008. Dan 2008 itu sebenarnya titik terendah saya. Di kondisinya ada satu kejadian yang membuat mungkin di awal udah resah juga gitu kan. Dengan kejadian itu tambah resah segala macam, butuh peralihan. Nah periode 2008 2009 utamanya mulai kerasanya itu sampai ke 2012 itu sebenarnya saya ngerehab diri saya sendiri melalui kanvas. Jadi kalaupun misalnya disebutkan itu sekarang untuk menggambar periode itu saya udah nggak bisa sekarang. Jadi apa namanya, ada beberapa simbol sebenarnya. Kalaupun misalnya orang ngelihat lebih ke harfiah ya Mas ya, lebih harfiah sebenarnya tentang patah hati. Tentang patah hati. Tentang patah hati, tapi bukan tentang perempuan ataupun cinta ataupun apapun lah itu. Sebenarnya saya pun nggak bisa menyebutkan itu patah hatinya kenapa. Justru kalau mau disebutkan bukan karena perempuannya, bukan karena misalnya pekerjaan yang akhirnya hilang atau apapun itu, bukan itu. Tapi karena saya menaruh harapan pada sesuatu yang salah. Itu patah hatinya. Terlalu filosofis ini. Dalam. Tentang patah hati, menaruh harapan pada tempat yang salah. Itu sahabat rakyat, hati-hati menaruh harapan. Itu filosofi dari goresan dari drawingnya Kang Asep. Ini Pak Debimo. Kalau Pak Debimo dalam mengajarkan anak-anak warna atau memberikan edukasi kepada anak-anak khususnya tadi, ada nggak sesuatu yang berkesan dalam memberikan pemahaman, oh seperti ini identitas dari Pak Debimo kepada anak-anak itu? Jadi kalau sekarang di posisi saya, memang ketika saya harus ketemu dengan mereka anak-anak yang mesti harus kita transfer energi kita, pengetahuan sedikit ke mereka, kita harus memposisikan kita sebagai kawan mereka. Itu yang pertama. Tidak mungkin bersahabat. Betul. Tidak mungkin, oh ini harus di seperti ini, tidak bisa. Jadi kita ngikutin. Jadi cenderung saya ngikutin sama mereka. Ayo kamu kerjakan seperti yang kamu inginkan, seperti itu aja. Itu yang pertama. Kedua, yaitu jadi ketika kita ketemu sama anak-anak, notabene kita sebagai mentor, itu yang pertama. Kedua, ketika kita berdiri sendiri, itu sudah kelasnya kita berimajinasi apa yang akan kita buat, seperti itu. Jadi dua posisi yang memang kita harus bisa ngerem, mendalikan, jangan sampai ego kita masuk ke anak-anak nanti mental di situ. Makanya itu yang saya wanti-wanti. Makanya kalau ketika ke anak-anak saya cenderung ini gambar, silakan anak-anak eksplor sendiri. Cuman tekniknya aja yang mungkin harus ngikut saya, seperti itu tekniknya. Cuman pewarnanya, apa namanya, kreativitasnya ya cenderung saya silahkan, seperti itu. Ada yang sangat berkesan Pak Debimo?
Banyak. Banyak. Yang Banyak. paling berkesan. Paling berkesan itu anak pengen ikut lomba. Oke. Wah, dia semangat. Wah, latihan siang malam. Begitu lomba kalah nangis. Itu sering. Tapi ya itulah namanya anak-anak. Jadi saya cenderung sekarang ke mereka, nah namanya lomba itu menang itu bonus seperti itu. Menang itu bonus. Bonus. Jadi yang penting kita berkarya, yang penting kita berlatih. Bagus itu relatif, tapi kemauan untuk berkarya itu lebih mahal daripada sekedar cuman embel-embel kita juara Iya. seperti itu. Karena ada yang lebih Relatif, betul. ya. Karena apa? Bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain atau juri Ya. sekalipun seperti itu. Dan itu harus diterima. Seperti itu. Itu juga harus selapang. Tapi so far anak-anak nih memang basically dari awal saya tanamkan pola pikir seperti itu. Jadi ketika mereka berkarya, ketika mereka coloring, dia tidak ada beban apa-apa. Dia ya main warna aja. Makanya saya cenderung ketika ngobrol sama orang, ada yang ngomong seniman, saya cenderung bukan seniman, saya ngomong anak-anak. Iya. Melalui warna. Betul, melalui warna. Seninya seperti ngomong. itu. Ngomong anak-anak. Seninya ngomong anak-anak ini sahabat rakyat. Kalau zaman dulu, Ya, Pak Tin- Mas Sigit. kalau zaman dulu ya kayak Pak Tino Sidin. Ya, Ya. betapa beratnya itu sebagai Patino Sidin gitu kan, menunjukkan bahwa ya mungkin seperti pengalaman Pak Bimo gitu kan, Ya, bahwa setiap anak itu harus diakui bahwa mereka unik, harus diakui mereka unik, Mereka unik. Dan selalu bagus. selalu bagus, Iya, harus seperti itu. selalu bagus. Meskipun tadi kata Pak Bimo kan, ketika menang di perlombaan ada yang Iya, kalah, ada misalkan. yang kalah. Mereka nangis, kok kata ini bagus. Nah itu Ah, anak-anak juga dilatih antara bagaimana caranya, yaitu kan semangat berkarya, jangan sampai luntur, jangan sampai karena kalah dia jadi malah nggak mau berkarya lagi padahal dia bagus gitu kan. Karena di sebuah lomba itu bicaranya beda dengan ketika dia membuat karya. betul, itu beda. Itu sangat beda sekali, beda gitu sekali. kan. Jadi yang harus dipertahankan kan semangatnya gitu kan. Benar itu. Oke, ini Mas Sigit. Ini kasih tahu sahabat rakyat bagaimana Mas Sigit sendiri memaknai hubungan antara citra, warna, dan perasaan manusia. Tadi karena ada anak-anak. Nah, itu bagaimana caranya Mas Sigit kita memaknai hubungan itu? Kalau seperti itu ya, Dalam sebuah lukisan ya Mas Sigit ya? iya. Ah, Kadangkala seniman atau pekerja seni itu kadangkala tidak bisa membedakan. Nah, Ya. tidak bisa membedakan begini. Oh, ini lukisan yang ada rohnya. Maksudnya roh ada cerita tentang di situ, entah kesedihan, kegembiraan dan sebagainya, gitu kan. ya. Ada suatu seniman yang sukanya nyontek. Ada suatu seniman sukanya nyontek. Ya, Oke. maksudnya begini. Oke, gimana itu Mas? Dapat order, oh lukisan seperti ini, alam seperti ini. Di Oke. situ. Itu memang kelihatan bagus, tetapi rohnya juga tidak ada. Istilahnya seperti itu gitu loh. Beda dengan dia dengan imajinasi sendiri Oke. atau on the spot On the spot. melihat di suatu tempat dia ngelukis di situ. Wah, itu rohnya beda. Oke. Gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi apa ya? Sebenarnya begini, polemik juga kita berkesenian itu. Kenapa itu Mas? Karena ada sesuatu sewaktu kita seniman menggarap sesuatu atau berkarya sesuatu, kan dia mempunyai imajinasi yang lama sebenarnya. Oke. Kayak saya menelurkan sebuah karya itu mesti saya berimajinasi itu 1 tahun 2 tahun yang lalu, mengangan-angan sesuatu itu seperti apa, yang pas itu seperti apa, gitu loh, dan rasanya seperti apa, gitu loh. Nah itu jadi tidak langsung wah aku ingin menggambar seperti ini, tidak.
Nek saya tidak seperti itu. Jadi saya selalu memikirkan sesuatu itu beberapa tahun yang lalu itu. Baru dilukiskan. Iya. Oke. Jadi kita serap apa yang ada di situ. Gitu. Ini sangat menarik obrolan ini sahabat rakyat. Dalam era digital, ini terkadang lukisan yang sifatnya masih dianggap manual, ini Mas ya, masih dianggap manual, itu tidak menarik bagi anak-anak muda kekinian. Karena mereka menganggap, oh lebih asik melukis di layar. Ya, dengan apalagi sekarang ada AI kan? Iya benar. Kata mereka eranya klasik, padahal era klasik itu lebih menarik. Nah ini pandangan dari Mas Sigit, Kang Asep, Pak Debimo seperti apa? Silakan, Pak Debimo dulu. Ya. Ini memang fenomena sekarang yang mesti harus kita hadapi, Mas. Jadi Silakan Mas. ini sudah ketika kita pelukis yang klasik nih, manual, wong lamo lah istilahnya Mas Bang ini kan. Ya, wong lamo kan yang wong harus lamo. dibenturkan sekarang dengan digital. Oke. Itu pertama adalah nilai rasa yang akan beda. Oke. Itu menurut saya pribadi sih. Kedua, setelah nilai rasa mungkin pesan juga tidak dapat. Ketiga, kemampuan mengeksplor diri tidak nyampe. Karena yang namanya imajinasi yang ada di otak ketika kita padukan dengan digital, itu lain ceritanya sudah, Mas. Menurut saya ya, karena memang yang namanya kita melukis itu rasa yang kita pakai. Yang sekarang, yang paling simpel aja Mas. Saya pribadi, saya paling tidak bisa melukis ketika saya lagi tidak enak hati. Misal, jatuh tempo tagihan. Iya, ini bener, ini yang bener. Itu, terus anak lagi main, ketepak. Makanya ketika saya pengen melukis, itu pasti jam 1, jam 12 anak-anak latihan tidur, sudah. Kadang sampai jam 3. Seperti itu. Karena memang ya itu masing-masing. Ada mungkin kalau Kang Sigit sambil dengarkan campur sari misalnya, fine. Kalau saya dengarkan anak suara dikit, aduh, enggak bisa. Makanya karena memang rasa yang kita pakai. Seperti makanya ketika kita dibenturkan sekarang kenyataan di betul. Sudah sangat beda sekali. Iya, kalau masalah itu simple dan tidaknya mungkin masing-masing personal yang bisa menilai, begitu menurut saya. Pandangan Mas Sigit seperti apa dengan era digital tadi dan era klasik katanya? Ayo mending ini dulu. Oke, asik dulu. Mas Sigit akhir bagiannya. Mending Silakan Kang. Soalnya pelaku juga digital. Oke. Dia pelaku digital juga Ya. untuk komik ya. Oke. Woi, hebat. Jadi Silakan Kang. sebenarnya gini, dulu sebelum ada pensil kita gambar pakai apa? Ada yang bisa pakai tanah, bisa pakai kayu, bisa pakai arang, ya kan? Ya. Lalu tiba-tiba sistem digital pada saat itu keluar muncul dalam bentuk pensil. Ya. Lalu setelah pensil, sistem digital yang yang lebih baru muncul ballpoint. Muncul ini, muncul itu, muncul ini. Dulu kuas mungkin nggak bentuknya kayak sekarang ya Mas ya. Mungkin cuman kasarnya bambu, bagian ujungnya ditipisin, pukulin sampai akhirnya halus. Ya. Sekarang sudah ada dari bulu kuda poni ya. Bulu kuda poni dengan harga alhamdulillah itu gila-gilaan tuh harganya gitu kan. Terus ada yang pakai palet, terus ada ini sebenarnya kan gitu kan. Nah, kedatangan digital yang sekarang itu teknologi. Ya kan? Ada tabkah, ada banyak program, ada banyak aplikasi kan. Di satu sisi itu mempermudah. Mempercepat ya. Apakah memperbagus? Mungkin iya. Tapi apakah itu membuat lebih bermakna dari masa lalu? Sebenarnya enggak juga. Karena ada satu yang mereka lupa. Apa tuh? Itu sama dengan perkembangan ketika dulu pakai arang terus pakai pensil. Tab ini ataupun apalah namanya itu, entah itu pakai bisa sekarang kan anak-anaknya sekarang pakai jempol tuh di handphone, gila layar sebesar gini gitu kan. Gambar yang seukuran, kalau saya pribadi nggak terlalu suka dengan layar kecil gitu kan. Cuman saya melakukan dengan alhamdulillah punya perangkat untuk pekerjaan ketika saya menggambar komik. Itu pakai tab juga,
10 in atau berapalah, itu pun sebenarnya kekecilan karena saya terbiasa dengan kertas ukuran minimal A2. A2. Ya, minimal A2 dan selebihnya bisa yang lebih gede atau ke kanvas itulah sendiri gitu kan. Nah, itu buat saya membantu dengan alat ini, mempercepat dan membypass yang biasanya saya harus menghabiskan berlembar-lembar kertas. Tapi jangan lupa, tadi saya bilang kan ada satu yang mereka lupa, basic. Jadi oke, silakan pakai digital, oke silakan pakai AI, silakan semuanya itu dipakai, dipergunakan secara bijak. Asal satu, mereka tahu basicnya seperti apa. Karena ini bisa jadi mempercepat atau cuman keren-kerenan doang. Hasilnya kalau mereka tidak punya basic percuma. Dalam artian gini, AI kan gila-gilanya Mas ya, cuman masukin prom apa segala macam jadi prom aja. Tidak menutup kemungkinan akan hal itu. Tetapi ketika AI itu dipegang dengan orang yang punya basic yang mumpuni, coba lihat hasilnya. Hasilnya akan jauh lebih berbeda dari apa yang hanya sekedar dia cuma pingin keren-kerenan doang gitu. Kasarnya gitu. Jadi seumpamanya kita menolak pun kita nggak bisa. Karena kondisi perkembangan zaman itu kan jauh. Udah berkembang terus seperti halnya perkembangan seni-seninya sendiri. Ya kan kata Mas Sigit tadi, tiap hari itu terus bergulir. Tiap hari terus bergulir, kita ketinggalan kalau tidak mau ikut dengan kondisi zaman yang sekarang. Kemajuan lah. Kemajuan yang sekarang. Tapi bukan berarti kita pun harus memaksakan ikut. Rasanya gitu. Cukup tahu boleh gitu kan. Atau bisa ikut di situ, alhamdulillah bisa gitu kan. Kalaupun tidak bisa, dengan kondisi apa kita harus bertahan di kondisi sekarang. Tapi otentisitas seseorang itu akan selalu terjaga ketika dia terus berkarya, saya gitu. Nah, di digital sendiri yaitu tadi yang biasanya kita bisa pegang, sekarang kan cuma layar datar. Sebenarnya indera peraba kita juga lama kelamaan akan jadi kayak apa namanya, jadi mati suri. Saya pribadi juga makanya bolak-balik sampai ketika kebiasaan di digital ke bawah ke manual kan lucu gitu kan. Ketika misalnya ini tak 2 kali dia undo gitu kan, di kanvas tuh tak 2 kali kayak gitu. Itu ada kejadian kayak gitu dan sering kali. Tapi kondisinya itu sinkronis kita dari digital ke manual ke digital. Nah kalau kita tidak pernah mengerjakan manual ataupun tidak punya basic di situ, jangan harap ini bisa seperti halnya apa ya, mungkin dari pemaknaan akan jauh lebih kurang, dari visual bisa bagus. Iya, Seperti halnya tadi yang kita bahas ya Mas ya, lukisan ataupun karya apapun itu bisa sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Bahkan bisa jadi itu sangat mirip sekali dengan aslinya, misalnya gitu. Meskipun dengan kamera cepret udah beres lah di situ. Tapi apa yang mau disampaikan di situ? Misalnya gitu. Banyak sekali orang yang menggunakan digital tuh bukan apa ya, kayak minim pemaknaan atau apa ya Mas. Jadi kayak pokoknya keren. Tapi nyawanya nggak ada. Nyawanya yaitu rasanya hilang. Jadi kayak yang dulu tuh dengan kondisi manual tuh kasarnya kita bisa menggambarkan kok 3 dimensi dengan kondisi 2 dimensi. Rasa 3 dimensi, depan, belakang, atas, bawah, ini rusak, ini hancur, ini. Bahkan yang lucunya kita bisa memperlihatkan bahwa ini bau loh. Padahal tidak ada baunya. Tapi seperti kecium baunya hanya dengan visual gitu kan. Nah, sebenarnya dengan AI, dengan digital itu bisa seperti itu. Cuman ketika dia punya basic itu apa namanya, lebih cepat prosesnya dari ini. Hanya mempercepat aja ya. Ya mempercepat sih kalau buat saya pribadi lebih ke situ gitu kan. Bahkan yang lucunya malah dari manual ini yang biasanya gini catatan efeknya gini gitu kan, cepat. Ini gimana ya, harus buka ini dulu, kesini dulu, ada proses lagi gitu kan. Di situ yang harus dipelajari, itu triknya gitu kan. Di satu sisi mempersulit tapi mempermudah juga. Tapi ketika kita udah bisa pegang itu, tidak menutup kemungkinan, karena banyak teman saya pribadi pun yang dulunya manual sekarang di digital sukses di situ dan oke gitu, fine. Jadi dari hasil manual dan digitalnya sama, rasanya itu bisa kerasa gitu, seperti itu, karena mereka punya basic. Ya, Nih, Mas Sigit,
yang biasanya kata orang era klasik ya, Mas Sigit ya. Kubisme, surrealis. Oh, kelihatan tua sekali loh. Era klasik sekarang Mas Sigit pernah nggak melukis dengan aplikasi-aplikasi yang ada, khususnya di dunia digital? Sampai sekarang di sini. Ya, sekarang ini Mas. Boleh motong nggak? Ya, silakan. Saya pernah lihat lukisannya beliau, ya. Saya terbengong-bengong karena efeknya sama dengan digital, padahal itu di kanvas. Oke, itu buat masukan aja. Jadi kasarnya efek yang dihasilkan oleh digital itu sama beliau ini dilakukan secara manual. Di digital. Enggak, di manual. kanvas. Di kanvas. Langsung secara manual, dan itu hasilnya kalau misalnya dibandingin ini, Mas ini pakai digital, enggak, itu di kanvas katanya. Pas dilihat di kanvas, oh, oke. Dan itu gimana, Mas? 2024. Ya, Ke 2004. 2004. Kan belum ada digital. Ya. Jadi beliau ini sebenarnya kalaupun misalnya beliau tidak perlu digital. Jadi Mas Sigit memandang digital hari ini, dunia digital hari ini seperti apa, Mas? Ya bagus-bagus aja, karena itu kan global zaman. Kita nggak bisa mau menyetop, melawan tidak bisa, karena setiap detik, Oke. bukan hanya menit, ini detik ini kita bermain, itu selalu berubah, gitu loh. Siapa yang mau merubah global? Betul. Kan begitu. Tinggal kita aja menyikapi. Tapi kalau saya mau istilahnya mau disuruh masuk ke digital, sebentar, karena saya orang dari gua. Jadi, kalau istilahnya orang gaptek betul aku itu. Ya. Itu loh. Jadi daripada aku gaptek, ya istilahnya tadi lah, aku nyoba kan. Bagaimana karya-karya seperti itu kan. Tapi tidak akan terpikir gitu loh. Tidak akan, waktu itu tidak terpikir sampai bentuk-bentuk digital gitu ya, tidak terpikir. Dan karena itu sebenarnya kan efek-efek cat juga. Kalau kita menggunakan cat yang baik, Ya. minyak yang baik, ya hasilnya bagus. Gitu. Kuas yang baik, hasilnya juga bagus. Lebih menarik mana, Mas? Tantangannya di dunia digital atau era klasik tadi, Mas? Kalau tantangannya yang menarik yang di klasik, Lebih menarik klasik. iya, kita akan bisa bermain lebih bebas kan, merdeka. Kita memakai arang aja bisa, Oke. kan kayak gitu. Tinggal kitanya aja. Kita mau memakai, kembali lagi ke meramu jamu tadi Ya. dengan kunyit juga bisa. Loh sekarang yang batik apa itu dari tumbuh-tumbuhan itu, Ya. nah itu kan dia menggunakan satu warna asli. Oke. Nah, kita bisa bermain-main seperti itu. Itu kan di era klasik semua. Sahabat rakyat, para seniman, kita ajak ngirup cuko dulu. Mas Sigit, Kang Asep, Pak Debimo, payu kita ngirup cuko. Nah, kita sudah ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol, kita ngirup cuko. Silakan, Mas. Ya, Mas. Itu makan, ngirup itu gini. Sahabat rakyat, masyarakat Indonesia ini harus kita kasih pemahaman mengenai karya seni rupa. Karena kehadiran narasumber seniman, meskipun Pak Debimo tidak mau dianggap sebagai seniman, ini Mas Sigit, Kang Asep, Pak Debimo, apakah menurut para seniman yang hari ini hadir, masyarakat kita sudah memahami makna di balik karya seni rupa atau masih sebatas visual saja? Mas Sigit, silakan. Bentar. Kata-kata seniman itu kan bukan dari diri kita, Ya, tapi orang lain Yang menyebut kita. yang menyebut kita seniman, bukan kita. karena karyanya. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi kalau saya sendiri ya buruh cat.
Buru cat. Buruh cat, tukang gambar, Pak. tukang Tukang gambar. Iya. Ngomong anak-anak. Oke. Iya, hanya itu yang ngecap kita seniman kan orang lain, bukan kita. Kan begitu. Ya. Ya, topiknya tadi apa? Ya, Mas Sigit, apakah masyarakat kita ini cukup memahami karya di balik karya seni rupa atau makna di balik karya seni rupa, atau masih sebatas visual, hanya sekedar melihat, oh sudah sebatas itu, Mas? Sekarang itu di mana dulu? Indonesia lah umumnya. Nah, umumnya di Indonesia. Global di Indonesia untuk seni memang kurang, terutama dalam yang seni rupa ya, itu memang kurang. Oke. Iya. Karena apa ya, sekarang seperti hal yang mudah, kita orek-orek sedikit, kita posting atau apa, sekarang yang digital kan, posting gitu, komennya mesti ada 1-2 orang, bro, mbak aku dibuatin gratis. Nah, hal-hal yang seperti ini Ya. itu memang polemik dengan dari kita sendiri sih. Kadangkala kita berpikir apakah dia tidak tahu bahwa kanvas, Harga cat mahal, cat Oke. itu, nah hal-hal yang bahan bakunya, bahan baku seni rupa tersebut, Ya. apakah dia tidak berpikir sampai segitu gitu loh. Jadi tapi kita ya fine-fine saja kan, itu sesuatu yang biasa, istilahnya komenan-komenan seperti itulah, Ya. itu hal yang biasa. Tetapi kalau hal yang biasa kita diamkan saja kan menjadi hal yang luar biasa nanti akhirnya. Jadi kebiasaan. Nah, Oke. itu. Jadi istilahnya begini, oh lukisan itu murah. Kalau saya ya silakan beli banyak sendiri kan. Setelah tahu, oh kok segini, ya seperti itulah. Selain bahan mungkin konsep, Mas. Kita Ya, tadi melukis itu nguras tenaga luar biasa. Luar biasa, mungkin beliau lebih fasih lah. Saya yang baru belajar aja 3 hari masih belum apa-apa. Ya. Jadi memang mengeksplor tenaga yang luar biasa. Nah, jadi bukan sekedar cuman mahal di materialnya. Ininya Mas, apa ini yang di sini? Iya betul. Kang Asep, gimana? Karena kondisinya tuh kita berkarya tuh bukan hanya apa ya, saya gini lah, nih karena saya punya pengalaman di proses mendesain gitu kan, jadi seorang desainer diminta gambar, tolong gambarin misalnya apapun itulah, misalnya tolong gambarin saya meja. Oke. Dan dari situ kalau seorang desainer pasti nanya lagi, mejanya untuk apa? Oh, untuk meja kerja saya. Oke. Dari situ seorang desainer akan nanya lagi, Bapak kebiasaannya apa? Bapak kerjanya apa? Umur berapa Bapak? Tinggi berapa? Bapak tingginya berapa? Biasanya seperti apa? Apakah kerja aja hanya orat-oret buku biasa, atau ada laptop di situ, atau tab di situ, atau ada mungkin ada tip juga, atau ada piringan hitam di situ, atau kebiasaan Bapak seperti apa? Sukanya Bapak seperti apa? Akhirnya kan menggali dia pribadi. Padahal itu hanya sekedar membuat meja. Itu tadi kan balik ke konsep akhirnya. Nanti akan keluar satu desain, satu desain yang sangat otentik dengan beliaunya yang meminta untuk membuat itu. Pertanyaannya, apakah itu karya seni atau desain, atau hanya sekedar desain? Kan gitu. Banyak yang oh itu hasil desainer, berarti itu produk desain. Misalnya gitu kan, itu produk desain atau hasil dari seorang desainer. Nah, kita tarik lagi seorang desainer itu basicnya apa sih gitu kan. Balik lagi ke sini, ujungnya apa? Desainer kan pecahan dari seni rupa. Karena ada seni rupa dan desain gitu kan. Basicnya sama, hanya satu bedanya. Kalau misalnya jadi yang seni seni murni,
yang biasa disebut seniman kebanyakan, itu gimana dia? Kalau desainer gimana klien? Tapi selama proses sebenarnya prosesnya sama, yaitu menggali sesuatu yang mungkin pada saat itu tidak ada. Terusnya lagi, seorang desainer mencari solusi untuk misalnya si bapak tadi yang meminta meja. Seorang seniman bisa lebih lagi dari itu. Dia mungkin lewat karyanya itu bisa mencari solusi untuk bahkan keseluruhan hidup yang ada di dunia ini. Bisa seperti itu. Meskipun bukan berarti mengecilkan seorang desainer, enggak, karena meja tersebut juga bisa jadi jawaban untuk semuanya. Misalkan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ditarik lagi ke masyarakat, apakah masyarakat semengerti itu? Karena banyak sekali kondisinya gini, bukan berarti kenapa kasarnya kan dulu juga pernah dibahas ya Mas ya, bahwa kenapa ada perguruan tinggi seni rupa dan desain. Berarti ada sesuatu yang dipelajari di situ. Nah, pertanyaan apakah masyarakat keseluruhannya udah tahu tentang ilmu apa yang dipelajari di situ? Ya kira hanya sebagian. Nah gitu. Apakah otodidak tidak bisa seperti itu? Otodidak yang benar itu dia akan mengacu ke hal yang sama, meskipun dia belajarnya dari sana dari sini ngambil ngeramu. Nggak masalah akan hal itu. Nah, kondisinya di masyarakat itu lebih cenderung ngomongnya hampir kayak tadi ya Mas, buat kita gratis, atau kasarnya gini, kan lu gambar itu kan gampang, cuma sehari, kenapa harganya mahal? Ya gitu. Yang mereka tidak tahu, proses sehari itu sebenarnya dimulai dari mungkin beberapa tahun yang lalu, seperti kata Mas tadi, kata Mas Sigit tadi, tolong bikin ini dong. Oke, kita ngambil konsep yang sebenarnya dari sekian tahun lalu yang sudah kita buat waktu itu, cuman belum terrealisasi dan realisasikan baru sekarang, misalnya gitu. Jadi proses berpikir yang panjang itu dari sampai sini sampai memutuskan itu ditarik untuk dibuka sekarang, itu ada prosesnya rasanya. Kalaupun proses misalnya sebelumnya, nih Mas Sigit jebolan sekolah, aku juga jebolan sekolah juga. Pertanyaannya, selama aku sekolah, apakah mereka mikirin kita? Kan enggak, ya kan? Mereka taunya gampang toh, gambar aplikasi ini juga bisa, ya udah, akhirnya kan pakai aplikasi itu. Banyak hal terjadi seperti itu, bukannya merendahkan atau Mas, mendiskreditkan masyarakat, enggak. Ada yang bisa menghargai, ada yang tidak bisa menghargai. Jadi sebenarnya itu sah-sah aja, silahkan aja. Apakah itu hanya sekedar visual atau sesuatu yang mempunyai makna, sebenarnya itu balik lagi ke siapa yang melihatnya, silahkan aja gitu kan. Karena sebenarnya kita sebagai saya sebagai, kalau desainer jelas gimana klien misalnya kan, gimana yang ngasih jobnya. Kalau seniman, kalau misalnya seorang seniman sebenarnya bisa tidak mengindahkan itu, silakan aja. Anda mau seperti apa, monggo gitu kan. Tapi ada satu yang kadang bila kita berteriak, kok lu nggak ngerti sih gitu. Kok lu nggak ngerti ini gini. Pertanyaannya, mereka nggak ngerti itu kenapa gitu. Dan itu yang sering kali dibahas sama saya. Jadi sebenarnya kalau orang pinter kan harusnya mencerdaskan, budayawan mencerdaskan bangsa, seniman juga sama gitu kan. Nah, pertanyaannya, sudahkah itu dilakukan gitu kan? Mungkin untuk segelintir orang sudah, misalnya Pak De Bimo salah satu contohnya, dia ngomong anak untuk apa? Untuk bisa berkarya dengan baik, bukan dengan bagus loh, dengan baik ya Mas ya. Dengan baik Pak De Bimo, dengan baik. Bagaimana caranya berkarya dengan baik, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilatih, apa yang kan itu bukan hanya sekedar bagus. Yang bagus banyak, aplikasi lebih banyak sekarang kan, lebih kan tak jadi istilahnya gitu. Tapi ketika dia membuat karya yang bagus, sikapnya pun mungkin bagus, dan hal-hal yang lainnya, akhirnya dia juga attitude-nya juga sama, terkena ke situ. Akhirnya ada satu roda pendidikan yang bergulir di situ, membuat dia menjadi lebih baik, dan dia nanti suatu saat nanti akan menjadi pengamat ataupun penikmat ataupun apapun itu terhadap seni yang lebih baik lagi, saya gitu. Nah, itu yang jarang sekali dilakukan oleh banyak orang. Ya, Kang Asep, ini menarik. Saya mau tanya pengalaman pribadi. Adakah teman ataupun orang ketika melihat karyanya Mas Sigit, karyanya Kang Asep, karya Pak De Bimo,
gratis saja. Nah, terus pandangan kalian seperti apa? Mas Sigit. Nah, saya udah banyak sekali. Pandangannya gimana, Mas? Pandangannya gimana itu, Mas? Nah, saya itu Iya. nah saya nah aku ya biasa aja kayak gitu. Dikasih saja. Hal-hal yang sekarang aku akan melihat bahwa dia ketertarikan dengan lukisan saya seperti apa. Oke. Gitu loh. Sebenarnya percuma dia membeli lukisanku tetapi tidak tahu artinya Maknanya. atau apa, hanya bentuk fisiknya saja. Hanya visualnya, wah ini menarik, wah catnya, wah ini. Tidak itu. Gitu loh. Jadi diberikan gratis, kalau dia minta gratis, Mas? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kalau dia bisa mencerna lukisanku, Oke. Tapi kebangetan. oke. Jangan salah. Ini Ya. ada cerita betulan, cerita saya pribadi. Sewaktu istri saya mengandung dan mau melahirkan, Ya. waktu itu di Jogja aku pas tidak punya uang sepeser pun. Ya. Dan ada tamu memberi waktu itu tahun 2000 Ya. itu memberikan 6 juta di depan mata Ya. untuk satu lukisan kecil waktu itu. Itu lukisan kecil. Saya tanya, mengapa kok senang lukisan ini? Ya. Saya hanya senang tok ini. Oh, kayak gitu toh. Hmm. Wong lukisan ini kamu seneng, aku lebih seneng. Ini memang tidak saya jual. Biarkanlah di situ itulah. Wong saya masih senang melihat. Itu aku tidak punya uang sedikit pun. Ya. Waktu itu istri saya sampai nangis kok itu. Ya. Kok tidak dilepas? Ini aku udah mau melahirkan. Dengan harga segitu ya? Iya. Di tahun 2000-an. Iya. Oke. Selang berapa hari ada teman murid lah SMA waktu itu datang, Kang, lukisanmu kok kayak aku ya, menceritakan ini. Dia mau bercerita sendiri tentang lukisan Dari itu. mana lukisan itu? Oke. Aku hanya diam. Loh, kamu seneng kok, namanya Denny. Oke. Kamu seneng kok, Den? Seneng, Kang. Ini, wah karakter. Kalau seneng ya bawa pulang wae sana. Dikasih gratis? Iya. Oke. Oh, karena dia seneng dan dia meluapkan. Dengan kesenangan, dengan melihat itu gini. Oh, kamu seneng kan? Iya. Sudah bawa pulang kalau seneng. Meskipun bahannya tadi mahal? Bahannya tadi mahal? Iya. Oke. Ada puiku. Kalau Kang Asep, apa Kang? Diceritain Kang. Sebenarnya banyak, hampir sama kejadiannya juga, tapi saya tolak dalam kondisi bukan masalah duitnya, hampir sama lah. Ya. Jadi kasarnya lagi butuh-butuhnya, ada tawaran ini itu dan itu. Mungkin kalau ceritanya Mas Sigit masih terdengar enak, kalau saya terasa direndahkan. Oke. Saya gitu, ini harganya berapa? Oh sekian, misalnya, karena emang itu mau dijual. Ya. Udah gini aja, tolong bikinin ini aku kasih uang segini, misalnya gitu. Harus jadi nanti sore. Maksudnya gimana gitu kan? Senang harusnya kan dikasih proyek kan. Ya. Cuman kondisinya yang saya tidak senang tuh orang butuh gimana sih? Oke. Orang ada, kita butuh nih kasarnya kan. Ya kalau bahasa sekarang kan cepet dulu bisa pinjam nggak gitu kan atau gimana? Kita sampai harus bersujud-sujud apa segala macam misalkan gitu. Tapi saya di kondisi itu tidak seperti itu gitu kan. Ya. Kalau mau syukur silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, sana gitu kan. Cuman dia balik memberi sesuatu, tapi dengan nginjak gitu, nginjak ke kitanya. Iya. Intinya, loh kok gini, misalnya gitu. Itu yang lucunya mungkin itu terjadi juga karena saya pribadi juga seperti itu, bukan seperti itu, mempersilahkan orang seperti itu. Karena kejadiannya nggak sekali dua kali waktu itu, sampai akhirnya saya belajar, oh ternyata mereka tuh melihat saya hanya sekedar seperti ini gitu, saya gitu, bukan ya kayak kalau tadi kata Mas Sigit kan ada orang bawa 6 juta
nggak dilepas. Kenapa? Karena dia cuma suka ininya gitu. Tapi tiba-tiba ada muridnya Mas Sigit datang, dia ngelihat ada kliknya kalau dia tuh kayak dirinya sendiri cerita gini yang yang dikasih, sebenarnya bukan yang salah dikasih gratisnya ya, tapi mungkin itulah penghargaan tertinggi bagi seseorang kalau misalnya disebut seniman seperti itu gitu kan. Penghargaan tertinggi kenapa? Apa yang kita sampaikan, apa yang melalui karya kita nyampe, rasanya nyampe, pesannya nyampe, konsepnya ke orang lain dan diterjemahkan sama orang lain itu dengan hatinya dia sendiri gitu. Itu yang sulit, bahkan saya pribadi pun masih tetap sulit untuk mengartikan sebuah lukisan, sebuah drawing gitu. Bahkan drawing saya sendiri juga kadang-kadang suka bingung ini artinya apa. Itu harganya gitu. kan lebih mahal, nggak bisa dengan nominal itu hal-hal kayak gitu. Kalau karya tadi Mas ya. Lah iya. Kalau sampai iya, kamu bisa membeli rasa, nggak bisa. Tidak bisa. Nah itulah keunikan, makanya dinamakan seniman kok aneh, ya memang anehnya kayak gitu itulah. Ini Pak Debimo, ada nggak murid-muridnya atau orang tua dari murid yang diajarkan itu gratis saja? Atau saya nggak punya uang, mau bayar, Ya, seperti apa Pak Debimo? sebenarnya sejauh ini tidak ada sih, karena dia cenderung beliau-beliau ini tahu bahwasanya schedule, dan ketika minta schedule ke saya, beliau ini sudah paham memang ada nominal di situ tanpa saya harus menyebutkan. Itu yang pertama. Kedua, nominal memang setiap orang pasti perlu lah namanya nominal, perlu uang gitu kan. Cuman yang terpenting bagi saya adalah orang tua yang pengen belajar istilahnya anaknya bisa. Itu saya tidak tanggung-tanggung lagi. Ketika memang setengah malam dia memang perlu istilahnya itu ide atau perlu konsultasi, saya tanggapi. Jadi tidak mesti harus pada saat pas ketemuan privat mengajar, bukan seperti itu Mas. Kadang sebenarnya 1,5 jam atau 1 jam cukup. Cuman kadang mereka pengen terus ngorek terus lebih maksimal, kadang bisa sampai 2 jam 3 jam, dan itu saya tidak terlalu mematok harga dan sebagainya. Saya cenderung, nah kalau masalah nominal biasanya mereka sudah tahu sendiri, jadi tanpa saya harus menyebutkan. Cuman memang PR bagi saya adalah sangat mengapresiasi kepada orang tua, termasuk anak-anak yang memang untuk belajar itu saya lebih termotivasi bahwasanya aku ini hidup di dunia ini ada manfaatnya ternyata seperti itu, dan itu lebih penting sebetulnya. Seperti itu Mas. Siap, oke. Sahabat rakyat, ini generasi muda harus diberikan pemahaman untuk bagaimana cara mereka bisa meramu warna. Nah, ini Mas Sigit, berikan pandangan Mas Sigit kepada sahabat rakyat, khususnya generasi muda yang ingin menjadi peramu warna seperti Mas Sigit. Nah, silakan Mas Sigit. Berat sebenarnya. Mending itu yang melakukan kita saja. Generasi muda juga tertarik menjadi Mas Sigit ini. Dilan kedua. Biar kita saja yang beratnya. Karena apa, tantangan itu nek saya seneng-seneng aja. Banyak harus ada menolongkan teman-teman yang muda-muda. Ya. Makanya saya di Palembang ini menelurkan teman-teman perupa muda. Ya. Ayo yang baru-baru mau ini muncul, tak telurkan, ayo pameran perupa muda. Sampai ke kalau tidak salah 4 kali sudah perupa muda itu tampil untuk pameran. Ya. Nah, di situ. Salah satunya saya. Beliau yang ngajak. Beliau yang ngajak. Saya kenal gara-gara pameran. Nah, di Gimana, situ. Mas? Jadi ya, di Taman Budaya yang selalu spot kita untuk pameran. Nah, di situ. Jadi teman-teman yang muda itu potensinya banyak sekali gitu loh. Dan jangan salah menilai dengan teman-teman yang muda-muda. Karena apa? Sewaktu era kita ya,
sewaktu era kita mencari buku aja sulit. Gitu loh. Mau bertanya-tanya tetap sulit, susah. Oke. Sekarang kan tinggal sret. Tinggal klik ya. Nah, Oke. itu sudah gitu loh. Jadi karya dia, anak-anak muda sekarang sebenarnya aku mengakui lah, itu lebih hebat daripada kita. Jangan dipupus itu karya-karya dia, jangan Karya direndahkan, muda. Oke. gitu loh. Karena sebenarnya itu lebih hebat. Aku aja, saya sendiri merasa teman-teman muda ini hebat-hebat gitu. Nah ini Mas, untuk yang tidak tertarik dengan seni rupa atau seni pewarnaan atau menjadi peramu warna, apa nih Mas yang harus Mas berikan pemahaman ke mereka? Ya kalau tidak suka untuk meramu warna atau kita bermain cat atau untuk berkesenian terutama di bidang seni rupa, ya kalau stres diamlah di kamar. Kalau stres diam di kamar. Iya, Oh, carilah pelampiasan yang lain. Ya, yang baik. Kalau orang-orang kayak perupa-perupa stres itu mudah. Di situ ada kanvas, ada cat, nah, sudah dia akan tenang. lupa waktu malah. Lupa waktu. Lupa waktu malah. Ya, dan masalah itu akan hilang. Itu. Saya memberi saran hanya seperti itu aja. Karena obat stres paling mujarab itulah menggambar. Obat stres paling mujarab Menggambar. ialah menggambar. Karena apa? Emosi kita tuangkan. Kita sampai apapun emosi, kanvas itu bisa sampai sobek. Ya biarkan saja, itu luapan kita. Oke. Gitu loh. Ya. Jadi kita, ya istilah kalau orang Jawa bilang, lost doll. Nah, gitu. Pak Debimo yang selalu bercengkrama dengan anak-anak, ini buat generasi muda seperti apa ini Pak Debimo gambarannya untuk meramu warna ini? Jadi sebenarnya basically orang tua menyekolahkan anak pasti tidak pengen jadi seniman. Saya yakin itu. Ya. Kenapa itu Pak Debimo? Karena Seniman rada duit. Orang duit. saya yakin itu. Oh, nak sekolah pinter ini supaya apa melukis dan supaya jadi seniman. Saya kok kecil pemikiran ke sana, tapi mesti harus papa mama yang ada di rumah itu harus paham. Ini bahwasanya suatu saat nanti ketika putra putri papa mama di rumah menjadi seorang pejabat, dia punya kantor, dia punya ruangan yang bagus dan di situ ada lukisan karyanya pribadi. It mean itu adalah kepuasan. Gitu. Bahwasanya yaitu tidak ada orang tua menyekolahkan anak menjadi seniman, tapi setidaknya orang tua akan bangga ketika anaknya menjadi orang sukses dan ruang kerjanya ada lukisan karya tangan anaknya dia sendiri. Saya yakin itu bangga. Bangga. Betul. Kedua, secara psikologi memang namanya melukis, mewarnai, drawing itu tidak lepas dari motorik. Dan itu bukan membuat anak pintar, tapi membuat anak cerdas. Karena menurut saya pribadi, Mas, orang awam, antara pintar dan cerdas itu beda. Oke. Nah, cerdas itulah yang saya tangkap dari ketika anak itu mau berkreativitas. Dia mau mengasah motorik, akhirnya kecerdasan pun terasa dengan baik. Dan itu saya cenderung ke anak-anak, ke orang tua siswa untuk mewarnai, coloring apapun drawing yang mengasah kreativitas itu adalah ending-endingnya untuk pendidikan mereka, untuk menunjang pendidikan formal, karena memang kecerdasan itu sangat-sangat penting untuk jauh lebih berkembangnya, lebih kreatif seperti itu. Kreatif mencontek. Debimo ini sangat dekat dengan anak-anak. Kang Asep yang menggambar, drawing. Untuk generasi muda kita ini seperti apa Kang Asep harus memulai meramu warna itu? Sebenarnya kalau untuk memulai mudah,
Untuk mempertahankan dan melanjutkan itu yang susah. Memulai mudah. Memulai mudah. Dengan cara seperti apa Kang Asep? Dijelaskan. Apapun sebenarnya gini. Pertama, jangan pernah ada alasan untuk tidak memulai apapun yang dikerjakan. Maksudnya gitu. Sebenarnya ini bukan hanya untuk membuat karya seni rupa kah atau apapun yang dia suka. Iya. Kasarnya gitu. Jangan pernah ada alasan bahwa waduh susah, waduh ini, waduh itu. Karena untuk mudahnya cuman bekal kemauan. Kemauan. Mau, insya Allah bisa. Saya nggak bisa gambar. Kalau bisa gambar ataupun tidak bisa gambar, itu bisa dilatih. Saya tidak berbakat. Bakat sebenarnya tidak ada urusan dengan itu. Banyak soalnya yang terjadi mereka berlatih dengan giat, jadi juga. Gitu. Bahkan lebih bagus ya Mas ya. Gitu. Terus kata-kata ya tadi, Ya. bakat. Saya juga sepakat loh ya Gimana Mas? tentang bakat. Wah ini bakatnya melukis, saya tidak sepakat sebenarnya. Gitu. Karena walaupun bakat, kalau tidak diasah ya sama saja. Tumpul juga. Karena terbiasa, saya seperti saya sendiri itu terbiasa gitu. Karena terbiasa, ya otomatis bisa. Ya seperti kita menulis, membaca, itu apakah dulu bakat? Tidak kan? Oh Tidak. bakatnya membaca, enggak kan? Karena terbiasa. Terbiasa kan? Nah itu. Seperti itulah sebenarnya gitu. Jadi kalaupun misalnya ada tantangan ya maksudnya ada halangan, ada apapun itulah justru tantangannya di situ. Kita apakah benar di situ atau enggak? Karena ketika ada masalah itu kan apakah mendekatkan kita dengan objek atau dengan garapan kita sendiri atau karya kita sendiri atau menjauhkan? Kalau itu menjauhkan berarti udah pindah, jangan jadi. Jangan bikin karya seni rupa lah kasarnya gitu. Cari sesuatu yang tadi ya Mas, cari sesuatu yang lu bener gitu. Entah itu ngerem di kamar kah, ya cari yang baik-baik tentunya, jangan sampai yang buruk gitu kan. Soalnya apa? Ketika dia malah melakukan pelampiasannya ke hal yang buruk, selain buat dia, buat lingkungan dia pasti kena. Tapi ketika dia pelampiasannya menjadi lebih baik, misalnya salah satunya, wah ini saya lagi stres apa segala macam, saya pengen gambar tapi saya nggak bisa gambar, saya pengen nyanyi saya nggak bisa nyanyi, saya pengen nulis juga bingung gitu kan. Akhirnya dia buka sendal, buka sepatu, udah ngapain, lari di jalan. Akhirnya dia jadi pelari misalnya. Terus dia jadi lebih sehat dia di kehidupan sehari-harinya. Rasanya seperti itulah. Lalu ada tantangan, dia nyeker kan misalnya, injak batu, injak apa, sakit kan. Tapi karena dengan kondisi itu dia jadi terbiasa, mungkin ininya akan menjadi lebih tebal gitu kan. Bahkan dia mungkin ikut maraton nggak pernah pakai sepatu dan jadi juara, bisa jadi seperti itu kan. Ya who knows. Jadi jangan pernah patah arang gitu kan kalau melakukan sesuatu, karena ketika ada kesulitan disitulah bahwa kita ternyata udah di jalan yang benar sebenarnya. Biasanya seperti itu. Tapi ketika kita mundur dari kesulitan itu, oh berarti emang bukan di situ. Seperti itu. Oke, ini sahabat rakyat. Dari Kang Asep tadi menyatakan bahwasanya generasi muda harus memulai. Nah, kita sampai di penghujung pertanyaan. Mas Sigit, Kang Asep, dan Pak Debimo, kalau hidup ini adalah kanvas besar. Nah, Mas Sigit, warna apa yang ingin Mas Sigit lukis? Kalau aku dari dulu, biru itulah. Biru. Kenapa biru, Mas? Sampai aku dulu kalau mempunyai anak, kalau laki-laki, akan saya beri nama biru tanpa batas. Biru tanpa batas. Luar biasa itu. Itu. Oke. Kalau Kang Asep, warna apa yang ingin Kang Asep lukis? Kalau warna saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya apa yang ingin saya goreskan di situ, saya ingin membuat banyak sekali garis. Garis. Oh, kalau Kang Asep lebih ke garis. Kenapa Kang Asep? Karena memang dari garis itu misalnya perjalanan, kalau konsep bukan konsep apa namanya, dari titik dua titik jadi garis gitu kan. Nah garis-garis jadi bidang jadi bentuk jadi sesuatu yang bisa kita pegang. Jadi artinya kenapa banyak garis? Saya ingin menorehkan sesuatu yang sederhana tapi terus menerus. Sederhana tapi terus menerus.
nggak muluk-muluk, maksudnya cuman satu garis, hari ini satu garis, ini satu garis, ini satu garis, mungkin seluruh dunia nanti akan saya garisin, biasanya gitu. Luar biasa. Kalau umurnya masih cukup. Luar biasa sahabat rakyat. Kalau Pak De Bimo, warna apa yang ingin Pak De Bimo lukis? Kalau saya punya kanvas besar nih, Ya. saya ajak anak-anak. Terserah kamu mau apa. Kalau Pak De Bimo-nya? Kalau saya Ya. cenderung masih senang dengan hal-hal yang indah. Burung saya lagi hobinya sekarang. Warnanya apa burungnya itu Pak De Bimo? Saya cenderung warna-warna yang cerah, merah. Kemudian ya hari ini baru semua merah kan. Warna merah. Meskipun di sana ada warna abu-abu. Ada makna apa di warna merah Pak De Bimo? Menyala. Nyala. Nyala bro. Nyala. Terbakar. Oke, terima kasih pada narasumber. Sahabat rakyat, perubahan itu pasti. Karya akan terpatri, warna akan selalu abadi. Jumpa lagi bersama saya Bung Eno dalam Populis Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.